Halo rekan-rekan sesama mekanik pemula, balik lagi di channel Auparian. Di kesempatan video kali ini kami ada garapan motor Vario 150 ya rekan-rekan ya, mengalami problem atau trouble di bagian pengereman belakang ya. Nah, di bagian pengeremannya ini kadang pakem, kadang ngeblong ya rekan-rekan ya. Dan kalau kita putar ya di bagian roda belakangnya ini kadang lancar, kadang seret ya rekan-rekan, di bagian roda belakangnya. Nah, kalau posisinya seret begini rekan-rekan ya, kita cari tempat yang seretnya dulu ya. Nah, kalau dia seret begini, begitu kita pencet untuk handle remnya, nah ini keras rekan-rekan ya. Tapi coba kita putar lagi ke posisi yang lancar ya untuk mutarnya. Nah, ini lancar rekan-rekan. Untuk roda belakangnya ini kita putar. Nah, kita pencet lagi untuk handle-nya, ini hampir nyentuh ya sama slop gasnya. Intinya kadang pakem untuk pengeremannya, kadang ngeblong ya rekan-rekan ya. Jadi di mana permasalahannya nanti kita cek ya di bagian kampas dan di bagian tromol belakangnya rekan-rekan ya. Untuk informasi, kata ownernya baru sekitar 2 harian ya dipakai motornya, dan baru 2 hari diganti untuk kampas rem belakangnya. Oke rekan-rekan, lanjut kita lakukan pembongkaran ya di bagian roda belakangnya ini. Kita buka dulu untuk baut roda belakangnya ini menggunakan kunci shock 24. Kemudian kita lepaskan ya untuk arm belakangnya kita lepaskan, kemudian untuk tromolnya juga kita lepaskan ya. Kita lakukan pengecekan di bagian tromolnya dan di bagian kampasnya rekan-rekan. Karena kampasnya ini baru rekan-rekan ya, kita cek dulu apakah original atau KW-KW-an rekan-rekan ya. Oke, ini kita lepaskan ya. Ini kita kendorkan dulu ya untuk baut setelan remnya. Kemudian kita lepaskan rodanya ya. Kita lepaskan untuk tromolnya. Oke, setelah lepas dan kita lakukan pengecekan di bagian kampasnya. Nah, bisa rekan-rekan lihat sendiri ya di sini. Untuk kampasnya ini tidak makan sempurna ya, atau tidak semua kena ya di bagian kampasnya, melainkan sebelah. Nah, kalau kita lihat dari sini yang sebelah kiri saja ya, atau yang sebelah dalam, dan yang sebelah luarnya ini tidak makan ya rekan-rekan ya. Nah, yang hitam ini yang kena sama tromol ya, dan yang bersih kelihatan putih ini tidak kena sama tromol rekan-rekan. Jadi penyebabnya ini di bagian tromol ya, bukan di bagian kampas, karena kampasnya yang original. Oke, kalau kita lihat untuk kampas bekas yang bagus ya, untuk tromolnya ini, untuk kampasnya ini rata ya untuk makannya, atau nyentuh sama tromolnya ini rata rekan-rekan. Oke, jadi kita lakukan pengamplasan ya di bagian tromolnya. Gimana caranya nanti kita perlihatkan ya. Kita beli amplas gulung dulu rekan-rekan. Kita beli amplas yang nomor 240 rekan-rekan ya. Biasa kita beli di toko bangunan rekan-rekan. Nah, kalau kampas yang kalau tromolnya ndak bagus seperti ini ya, begini jadinya rekan-rekan ya, makan sebelah untuk kampasnya. Oke, kalau yang bagus untuk tromolnya ini rata ya. Oke, kita beli amplas dulu. Nah, ini ada amplas ya, amplas gulung atau sering disebut juga amplas kayu rekan-rekan ya. Nah, kita gunting seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan pengeleman rekan-rekan. Oke, ini kita eksekusi langsung ya. Kita buka dulu untuk lemnya rekan-rekan. Kemudian kita lakukan pengeleman di bagian kampasnya ini. Oke, ini kita gunakan kampas bekas yang bagus ya, dan diusahakan yang original rekan-rekan ya. Nah, kampas yang bagus rata, kemudian kita pasang ya untuk amplasnya. Dan sebelum kita melakukan pengamplasan, dan diusahakan di bagian as rem sama paha remnya ini lancar rekan-rekan ya, tidak mengalami seret. Oke, kita lanjut melakukan pengeleman dulu ya rekan-rekan di bagian kampasnya ini. Kita pasang dulu ya untuk amplasnya ini. Kita gunakan lem Cina atau lem G rekan-rekan. Nah, kita tempel untuk amplasnya. Nah,
Nah, kita tunggu sekitar 2-3 menit rekan-rekan, biar untuk lemnya bisa kering secara sempurna dulu, baru kita pasang ya untuk kampasnya. Dan untuk per kampasnya juga kita pasang, kemudian baru kita pasang untuk tromolnya rekan-rekan. Oke, setelah kepasang untuk tromolnya, kemudian kita pasang bos, kita pasang untuk arm belakangnya ini, kemudian kita pasang untuk baut roda belakangnya rekan-rekan ya. Kemudian kita kencangkan untuk baut roda belakangnya ini, kemudian kita putar ya. Nah, kita putar dulu secara manual ya, kemudian kita kencangkan untuk setelan remnya. Kita setel untuk baut setelan remnya ini agak seret rekan-rekan ya, kemudian kita hidupkan untuk motornya rekan-rekan. Nah, kita gas sedikit saja rekan-rekan ya, ndak usah terlalu tinggi untuk gasnya, karena posisinya knalpotnya ini tidak kita pasang rekan-rekan ya, jadi kita gas sedikit-sedikit saja rekan-rekan, ndak usah terlalu keras. Nah, kalau sudah agak lancar begini, kita setel lagi, kemudian kita hidupkan lagi ya untuk motornya rekan-rekan. Kemudian kita gas sedikit ya, tujuannya supaya si tromolnya ini bisa rata ya. Tujuannya kita melakukan pengamplasan. Oke, ini kita buka dulu ya, kita cek dulu untuk amplasnya apakah masih tajam atau sudah habis ya rekan-rekan ya. Kalau sudah habis kita ganti nanti ya untuk amplasnya rekan-rekan. Oke, kita bersihkan dulu ya sisa-sisa pengamplasan tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sini hampir rata rekan-rekan ya untuk makan dari si remnya ini. Oke, kita bersihkan dulu ya untuk sisa-sisa pengamplasan ini, sisa-sisa amplas dari tromolnya ini. Kemudian kita ganti lagi ya untuk amplasnya ini biar tajam lagi. Oke, ini kita bersihkan dulu. Kemudian kita ganti lagi ya, kita pasang lagi untuk amplas yang baru. Oke, kita lakukan pengeleman lagi. Nah, kita pasang lagi ya untuk amplasnya. Kemudian untuk kampasnya juga kita pasangkan lagi rekan-rekan ya. Nah, cukup 2 kali saja rekan-rekan ya, biasanya sudah bisa lancar ya. Dan bisa untuk roda belakangnya ini bisa muter lancar ya, tidak mengalami seret, kadang lancar ya untuk muter roda belakangnya ini. Oke, ini kita lakukan pengamplasan sekali lagi rekan-rekan ya. Biasanya cukup 2 kali saja ya, sudah bagus di bagian tromolnya ini. Oke, ini kita pasang lagi ya, tinggal sekali lagi kita putar-putar lagi ya untuk roda belakangnya ini. Nah, kita setel seret ya, yang penting bisa muter sedikit untuk roda belakangnya. Kemudian kita hidupkan untuk motornya rekan-rekan. Oke, kalau kita putar manual di sini ya sudah lancar. Nah, kita buka lagi ya untuk armnya, kita cek lagi ya untuk amplasnya apakah masih bagus atau tidak rekan-rekan ya. Nah, di sini sih kayaknya sudah bagus rekan-rekan ya. Oke, ini sudah cukup ya. Di bagian tromolnya juga sudah rata sekali, sudah kinclong ya. Kalau belum rata nanti kelihatan di bagian tromolnya rekan-rekan ya, tempat posisi yang tidak mengalami kena sama kampas atau kampasnya tidak kena sama tromol rekan-rekan. Oke, ini kita lepaskan untuk kampas yang bekas kita amplas tadi ya sama amplasnya. Nah, kalau kita lihat dari tromolnya rekan-rekan sudah rata ya, sudah kinclong semua, sudah kena semua ya sama si amplasnya. Kemudian tinggal kita pasang lagi ya untuk kampas rem yang tadi, yang tidak rata tadi ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan bisa langsung jos untuk remnya ini.
Oke, ini untuk kampas yang tadi ya, yang baru kemarin diganti sama ownernya, ini kita pasang lagi rekan-rekan ya. Karena permasalahannya ini di bagian tromol, bukan di bagian kampas rekan-rekan ya. Kenapa kok bisa molet di bagian tromol ya? Banyak yang bertanya. Bisa-bisa saja ya rekan-rekan ya. Biasanya kena sama lubang, terus di bagian peleknya ini penyok ya rekan-rekan ya. Kemudian dilakukan setel setel pelek. Nah, tapi di bagian trombolnya ini wajib ya mengalami miring, ndak center ya. Nah, solusinya ya begini caranya rekan-rekan ya, kita lakukan pengamplasan. Kalau kita lihat dari kondisi peleknya memang ada bekas bengkok ya di bagian pinggir-pinggir peleknya. Oke, ini kita coba dulu ya, mudah-mudahan sudah aman rekan-rekan ya. Kalau aman nanti tinggal kita pasang untuk knalpotnya, kemudian kita tes untuk motornya dan untuk pengeremannya juga kita tes, mudah-mudahan bisa lancar ya. Kalau posisinya seperti di awal tadi memang tidak enak sekali ya, kita bawa motor kadang ngeblong untuk remnya, kadang pakem ya. Nanti kalau dimana kalau nanti si ownernya ini ngerem mendadak ya rekan-rekan ya, dan ketemu posisinya ngeblong untuk remnya, waduh parah ya rekan-rekan ya, bisa fatal. Oke, alhamdulillah ya, untuk si putaran rodanya ini sudah lancar rekan-rekan. Nah, ini coba kita setel untuk remnya, setel mentok. Nah, ini sudah lancar ya, alhamdulillah, berarti berhasil ya rekan-rekan ya. Oke, ini tinggal kita pasang untuk knalpotnya, kemudian kita tes untuk motornya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, ini untuk motor Vario 150 ini sudah beres ya rekan-rekan ya. Ini sudah kita pasang untuk knalpotnya, kemudian kita tes untuk pengeremannya, pakem ya, dan lancar untuk muter roda belakangnya. Tidak seperti di awal tadi. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time dan salam otomotif. Nah, ini sudah pakem rekan-rekan. Oke, bye-bye. Dan ini tetap keras ya di bagian handle-nya.